Mudah-mudahan kehadiran Bang Rocky pagi hari ini di tengah-tengah kita bisa mengupgrade kapasitas intelektual Umi dan Sukabumi menjadi surplus. Surplus pikiran itulah nanti akan kita sumbangkan ke Jakarta yang sedang tersumbat, Bang Rocky. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Saya ingin kita sama-sama mendengarkan kira-kira nanti insight-insight apa yang disampaikan oleh tadi Pak Wali Kota yang akan menyegarkan kembali pemikiran kita. Silakan Bang Rocky, time's yours. Ini nggak bunyi, ini bunyi. Mungkin ini mic-nya Ibu Puan Marani. Oke, terima kasih teman-teman. Saya boleh pakai ini ya, mimbar ini supaya saya punya potensi jadi wali kota atau jadi rektor. Itu. Saya senang ada di sini karena saudara moderator mengantarkan kita pada suasana akademiks. Dia menyebut berbagai istilah akademis. Dia menyebut referensi-referensi mutakhir tentang demokrasi. Dan itu pertanda bahwa ini kampus yang berpikir itu. Seringkali saya diundang oleh mahasiswa, dalam sebulan ini mungkin udah 20 kali diundang mahasiswa. Separohnya dilarang oleh rektor. Jadi terakhir saya harus kasih kuliah di Universitas Negeri Mataram di Lombok. Rektor 2 hari sebelum acara bilang boleh kalian tapi Rocky Gerung tidak boleh bicara itu. Saya tanya kenapa? Padahal itu Universitas Negeri yang harusnya mempromosikan pikiran anak negeri itu. Tapi saya lihat datanya ternyata 2 hari sebelumnya universitas itu justru mengundang kuliah umum yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Saudara Hasto. Saya bertanya, kenapa Hasto sebagai Sekjen PDIP boleh memberi ceramah? Saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia, kenapa nggak boleh? Saya mengajar di Sespimti Polri di Lembang. Saya mengajar di Seskogap TNI di Bandung itu. Saya mengajar di Lemhanas, kenapa saya nggak boleh? Saya memberi ceramah di luar negeri, kenapa saya nggak boleh masuk di Mataram? Pasti ada soal politik di situ. Jadi itu hari ini saya dapat semacam gairah untuk mengembalikan pikiran melalui fasilitas universitas. Ya, terima kasih Pak Rektor, Ibu pembawa acara dengan fasih tanpa jeda, kalimatnya jernih itu. Pak Rektor dengan sedikit guyon tapi ada sinopsis pikiran yang dia kemukakan tuh, apalagi Pak Wali yang secara cerdas mengemas problem politik kita dalam 2 pokok soal tadi, yaitu pemilihan yang tanpa legitimasi pemimpinnya, yang kedua public policy yang tidak di backup oleh social policy. Itu dasar kita sebetulnya hari ini. Jadi saya senang ini saya ada di Universitas Muhammadiyah. Dan saya udah keliling Muhammadiyah se-Indonesia, ada 180 Universitas Muhammadiyah, mungkin separohnya saya udah datangi. Jadi Indonesia sebetulnya berutang pada pikiran Kiai Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya, kalau usia keberapa Muhammadiyah? 100. Kalau 112 tahun lalu, Brother Ahmad Dahlan memilih jadi caleg. Apa yang terjadi dengan Indonesia? Nggak ada sekolah Muhammadiyah, tapi dia memilih jadi public educator. Dia memilih menjadi pendidik. Lalu Indonesia dapat berkah IQ. Kalau separuh dari pengajar-pengajar di Universitas Muhammadiyah mogok berpikir, IQ Indonesia drop 50%. Karena 180 universitas, artinya mungkin ratusan ribu mahasiswa atau jutaan mahasiswa di situ, puluhan ribu dosen, dan itu yang dibebankan oleh konstitusi pada presiden, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah pelihara fakir miskin. 2 hal itu menyangkut public policy. Apakah kebijakan publik Indonesia sudah mencerdaskan kehidupan bangsa? Sudah merawat fakir miskin?
saya beri datanya. 2 minggu lalu heboh di sosial media karena Indonesia di dalam indeks kecerdasan Asia IQ kita cuma 70, nomor 2 dari bawah Laos dan Timur Timur. Sementara Vietnam, Singapura, Filipina di atas IQ-nya. Jadi kalau dibilang bahwa bangsa ini mengalami kecerdasan, enggak, justru indeks internasional mengatakan bangsa ini adalah bangsa dungu. Bukan saya bilang, kalau saya bilang nanti orang marah, itu dasarnya. Jadi kita mau lihat kenapa public policy yang bahkan diperintahkan oleh konstitusi 20% APBD kita, APBN harus tiba di lembaga pendidikan. Tapi kenapa IQ kita turun? A big question mark yang mesti kita bongkar hari ini. Kenapa kita tidak bisa bertanding dengan mereka yang ada di Vietnam, kendati Vietnam mengeluarkan jumlah yang sama dari APBN? Kenapa dia nomor 1? Kenapa kita nomor 2 dari bawah? Itu problem kita dalam soal pendidikan tadi. Jadi masalahnya ada pada public policy. Kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi sering katakan Indonesia negara yang sudah maju, bahkan selama COVID tumbuh. Kart kedua, grafik kedua juga kira-kira sebulan lalu diperlihatkan bahwa Indonesia adalah bagian dari 100 negara miskin di dunia. Artinya nggak berhasil pembangunan. Jadi soal-soal semacam ini yang saya anggap bagian kritis dari universitas harus diucapkan dari Sukabumi. Menata demokrasi. Sukabumi artinya suara kampus bermutu untuk menata Indonesia. Dan mutu itu yang hilang dari percakapan publik. Karena percakapan publik dikendalikan oleh slogan-slogan di baliho. Saya nyupir sendiri dari Jakarta kemarin, balihonya macam-macam, segala macam toko ada di sepanjang Sukabumi. Partai begitu, baliho besar-besar, wajahnya besar. Tapi saya nggak tahu otaknya besar apa kecil itu. Karena pemimpin diuji pikirannya, bukan diuji wajahnya, bukan dikenali wajahnya, diuji pikirannya. Kita nggak mungkin mengetahui isi pikiran pemimpin kalau dia nggak datang di sini bertengkar dengan wali kota, bertengkar dengan rektor di forum akademik. Itu poinnya begitu. Tadi suku raga menampilkan satu sinisme satire yang sangat tajam. Kalau saya bongkar semiotiknya, kira-kira dia mau bilang begini: mulut dikendalikan oleh akal, akal dikendalikan oleh hati. Mulut dan otak itu 2 organ fisiologis. Saya bisa bedah otak saya bisa rapikan mulut saya. Tetapi ada orang Prancis bilang, ada otak di dada yang tidak dimengerti oleh otak di kepala. Itu namanya batin. Kolbu dalam bahasa Islam. Kolbu itu tak terbaca, tak terlihat, tapi dia mengendalikan kebersihan politik. Jadi kalau mulut kita gagal diperintah oleh akal, itu artinya akal gagal belajar dari kolbu. Dasar itu yang ada di Universitas Muhammadiyah. Ada keseimbangan antara rasional discourse dan sebut aja emotional atau potential emotional discourse itu. Karena tadi potensial, dia sesuatu yang laten, dia hanya manifest kalau dikerjakan dengan reason. Bagian ini yang saya tidak lihat ada di dalam politik Indonesia. Tadi pagi saya baca 2 berita. Berita pertama adalah jatuhnya harga saham Gojek Tokopedia. Sesuatu yang dibangga-banggakan
setahun lalu, bahkan oleh Pak Jokowi, bahwa generasi muda Indonesia akan kompetisi di wilayah startup. Jadi diandalkan bahwa perusahaan-perusahaan startup ini yang berbasis teknologi akan masuk ke Indonesia dan akan dikerubuti oleh pikiran milenial. Tapi dalam kasus Gotoh kita tahu bahwa itu semacam perselingkuhan politik antara Tokopedia dan Telkomsel yang jadi skandal. 2 hari lalu saya baca sahamnya naik. Nah, itu dipromosikan bahwa investor asing, ini buat mereka yang belajar business policies harus perhatikan itu. Investor asing memborong saham Gotoh. Oh, oke. 2 hari kemudian sahamnya jatuh. Apa artinya itu dari ilmu administrasi bisnis? Artinya saham itu bisa digoreng di tingkat berita. Sekarang kita tanya, siapa yang menguasai peralatan pemberitaan di Indonesia? Ya mereka juga. Jadi kalau kita bicara tadi tentang apa sebetulnya ilmu yang disebut sebagai business policy, yaitu menghubungkan antara market rationality dan spekulasi-spekulasi para short termis. Short termis itu pemain kapital yang hanya ingin dapat gain, ambil untung lalu kabur tuh. Itu yang terjadi pada saham-saham Gotoh tadi tuh. Jadi soalnya saham itu saham blue chip, padahal itu saham sampah. Digoreng-goreng supaya orang beli lalu kabur. Itu yang terjadi di dunia sekarang, bahwa banyak investor yang akhirnya melihat Indonesia tidak ada potensi untuk tumbuh lalu dia kabur. Itu. Jadi kita belajar business policies juga dengan memperhatikan public policies. Sekarang kita lihat bagian kedua, public policies. Kasusnya adalah pidato Presiden Jokowi kemarin yang mengumpulkan investor untuk menjual IKN tuh. Itu public policy itu. Tapi saya selalu kasih negative point of view di situ. Bahwa investor asing dulu menganggap Indonesia lukratif sebagai lahan investasi. Karena IKN itu awal-awalnya Presiden Jokowi bilang kita akan punya IKN, yaitu tempat generasi milenial membanggakan Indonesia. Di mana akan dibuat? Di Kalimantan. Saya pertama kali kritik Presiden Jokowi bahwa Kalimantan itu adalah paru-paru dunia, kita banggakan 100 tahun ke depan. Sekarang digali untuk tanam beton. Tapi Presiden bilang, nggak usah khawatir kalian tukang kritik, IKN tidak akan memakai dana negara. Dan negara artinya APBN. APBN artinya pajak saya. Oke, silahkan. Walaupun saya sudah kasih kritik bahwa public policy untuk IKN tidak didasarkan pada environmental policies, ethics. Karena Pak Presiden sudah putuskan untuk pindahkan ibu kota, baru dia minta kampus untuk membuat AMDAL. Nah itu dungu cara berpikirnya tuh. Mestinya AMDAL dibuat dulu, baru putuskan secara politik. Yes. Kalau kita belajar di seluruh dunia, ilmu lingkungan itu artinya pastikan AMDAL bersih, baru kasih keputusan. Public policy harus berbasis pada cultural imperatif. Cultural imperatif mengatakan bahwa nggak bisa pembangunan itu dibuat gali-gali fondasi itu sambil mengusir hak cacing untuk bersarang di bumi Kalimantan, sambil menghalangi burung untuk kembali bercumbu di pohon-pohon di Kalimantan. Itu dasarnya. Dan dunia hari ini bicara tentang environmental ethics, bukan bicara tentang infrastruktur. Coba saya lihat implikasinya tuh. Pada waktu IKN dipromosikan, ada 2 nama dunia yang ditaruh di situ sebagai oversight committee, sebagai ya semacam konsultan. Satu adalah Raja Arab Saudi, yang kedua adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Pada waktu itu orang merasa bahwa oke, IKN akan jadi simbol investasi yang beradab
karena ada uang besar dari Arab Saudi. IKN akan jadi investasi yang bermutu karena akan di-watch oleh Tony Blair yang pro lingkungan. Sekarang dua tokoh itu hilang. Tidak lagi ada di dalam desain itu. Tony Blair tidak jadi atau menolak menjadi konsultan. Raja Arab Saudi mengatakan bahwa SoftBank itu nggak mau biaya itu. Itu yang menyebabkan presiden kemudian jadi sales promotion boy, bukan SPG, SPB. Yang saya kasihan lihat presiden, udah kita datanglah semua ini demi Indonesia, nabunglah, investlah di situ, Anda boleh pilih yang 160 tahun silahkan, dapat konsesi 160 tahun. Yang mau pilih investasi di bidang pendidikan ada, yang mau pilih investasi di bidang turisme ada, semuanya dipamerkan. Di belakang layar itu, presiden kasih grafiknya, inilah ibu kota kita. Memang cantik betul ibu kota itu. Tapi cantiknya cuma ada di laptop presiden. Kita nggak bisa bayangkan apa bentuk ibu kota itu misalnya 10 tahun ke depan itu. Kalau itu dikatakan sebagai temuan teknologi, teknologi itu berubah setiap 8 jam. Handphone yang Anda pegang sekarang, 8 jam lagi jadi obsolete, jadi usang gitu. Jadi kalau dibilang demi milenial berpikir, ngapain saya berkantor di IKN? Milenial berkantor di hub, berkantor di cloud. Coba saya tunjukkan kontrasnya. Saya kasih kritik yang tajam aja. Sebulan lalu ada berita, Anda bisa lihat di YouTube. Seorang perempuan Indonesia, arsitek yang belajar di Amerika, dia warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri dulu karena kerusuhan 98. Dia sekarang jadi pembicara utama di semua seminar dunia yang bertema pembangunan pemukiman ruang angkasa. Dia kasih kuliah di Harvard, dia ngomong di Stanford, dia diundang oleh Elon Musk. Tugas dia adalah merancang pemukiman di Mars. Ini perempuan warga negara Indonesia. Sementara presiden dia masih menggali-gali beton di Kalimantan. Coba bayangkan jarak intelektualnya, jarak digitalnya, jauh sekali. Nah, inspirasi apa yang mau kita dapatkan dari IKN? Nggak ada apa-apa di situ. Jadi, yang saya mau terangkan tadi bahwa public policy yang diputuskan oleh presiden tidak berbasis pada analisis prospektif. Presiden nggak pernah berpikir bahwa nggak ada orang yang 10 tahun lagi atau bahkan apalagi 2045, 100 tahun lagi membanggakan beton. Itu intinya. Jadi saya ingin balik ke sini ke Sukabumi. Saya suka pada bumi itu. Karena bumi itu adalah Gaia, dalam bahasa Latin Mother Earth. Kita diasuh oleh bumi, dan kita semua kalau kita pergi kepada seminar internasional, orang nggak tanya, do you speak tadi financial market, do you speak ibu kota baru? Orang tanya, do you speak environmental ethics? Anda paham nggak grammar etika lingkungan sekarang? Dalam kecemasan itu kita berpikir tentang masa depan. Kita nggak berpikir tentang Indonesia yang penuh dengan beton. Kita berpikir tentang Indonesia yang suhunya tidak jadi naik 2 derajat sesuai dengan kesepakatan dunia. Kita ingin Indonesia yang berkicau oleh burung, bukan oleh balapan. Anda dengar kemarin, ini berita-berita recent, berita-berita terakhir. Presiden Jokowi bilang bahwa Ketua MPR Bambang Susatyo, mungkin karena dia pebisnis, akan bikin sirkuit di IKN. Ngapain ada sirkuit di IKN? Itu akan membuat bising kota itu, dan burung-burung nggak bisa lagi bercengkrama. Burung itu nggak bisa pacaran karena bising suara motor. Padahal hak burung untuk bereproduksi dan berkreasi di pohon-pohon ibu kota itu. Jadi nggak ada public policy dirancang dengan determinasi environment. Begitu ibu kota didirikan, itu setiap hari mungkin 100 private jet akan mendarat di Kalimantan. Untuk apa? Untuk KKN, untuk korupsi, untuk bujuk menteri,
supaya dia dapat investasi lebih banyak tuh. Jadi itu yang saya maksud, kita tidak bikin procrastinating terhadap keadaan yang mungkin sekali memburuk di masa depan. Nah, kesalahan dari kebijakan publik Pak Jokowi, dia nggak mau dengar suara dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang punya mental, punya kemampuan untuk memberi kritik melalui suku raga tadi. Karena Pak Jokowi datang dari suku ragu. Ragu-ragu terus tuh. Saya kasih kritik ini bukan kritik terhadap Presiden Jokowi sebagai orang, tapi sebagai pejabat negara tuh. Saya nggak pernah menghina Presiden Jokowi sebagai presiden. Yang saya hina adalah cara kebijakan dibuat. Karena public policy tidak didasarkan pada cultural policies, pada social policies. Kan itu intinya kan. Nah, karena itu seringkali saya katakan, saya menghormati Pak Presiden sebagai kepala keluarga. Dia baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Saya ucapkan begitu. Anak Pak Presiden datang ke tempat saya, dan saya ucapkan hal yang sama. Jadi buzzer-buzzer itu nggak bisa pisahin antara kedudukan presiden dan fungsi dia secara publik berbeda dengan kedudukan privatnya. Karena itu soal KUHP misalnya, nggak boleh ada kritik pada presiden. Bagaimana nggak boleh ada kritik pada presiden? Nggak boleh menghina presiden. Nggak mungkin kita menghina presiden. Presiden itu barang, lembaga, struktur hukum. Yang boleh terhina adalah manusia konkret yang batinnya tergores. Jadi kita nggak boleh menghina Pak Jokowi sebagai kepala keluarga. Tapi sebagai kepala negara dia boleh dihina. Karena dia nggak mungkin terhina. Karena dia nggak ada perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jokowi sebagai manusia boleh punya perasaan. Itu yang mesti kita bedakan secara jernih. Boleh nggak presiden marah kalau dikritik? Nggak boleh. Tetapi KUHP kita itu datang dari tradisi 3 abad lalu bahwa the king can do no wrong itu. Raja nggak boleh salah. Iya, kalau raja, kita ini republik bukan kerajaan. Kenapa raja itu tidak boleh dihina? Karena tubuh publik raja menyatu dengan tubuh privatnya. Itu di sistem kerajaan. Di kita dibedakan, tubuh publik presiden lain dengan tubuh privatnya. Itu yang namanya prinsip pertama dalam demokrasi itu. Kita bedakan antara tubuh publik seseorang dan tubuh privatnya. Tapi kita di sini karena feodalisme tadi betul diterangkan. Feodalisme itu membuat kita menganggap bahwa kritik itu menjadi tidak sopan kalau diucapkan pada pejabat gitu. Kalau begitu, ucapkan kritik dengan cara sopan santun. Cara paling sopan untuk memberi kritik adalah tidak memberi kritik. Itu paling sopan kan? That's the logic itu. Jadi kita biasakan kita mengkritik. Saya mengkritik Pak Kapolsek sebagai pejabat keamanan pemberi ketertiban di wilayah itu. Saya tidak kritik beliau sebagai persona tuh. Demikian juga Pak Dandim segala macam. Saya mengkritik kebijakan. Kalau tadi dikatakan bahwa ASN nggak boleh berpolitik, itu agak aneh. Karena ASN itu statusnya cuma 8 jam. Setelah dia masuk kantor, dia pulang ke rumah, dia diskusi dengan ibu dan anaknya, dengan istri dan anaknya tentang kebijakan negara yang membuat dompet istrinya tidak bisa lagi memberi uang jajan bagi anaknya lagi di PAUD. Maka dia kritik kebijakan pemerintah. ASN itu adanya di kantor bukan di rumah. Karena itu ASN dia boleh memilih. Karena dia bisa bikin evaluasi. Tapi pejabat polisi dia 24 jam ada di publik. Karena itu dia nggak boleh mempengaruhi opini publik. Demikian juga TNI. TNI itu ada prinsip army readiness, kesiagaan tentara itu 24 jam karena ancaman 24 jam. Jadi itu beda status publik dari Pak Polisi, Pak TNI dengan ASN. Nah, hal-hal ini mestinya dibahas di dalam satu mata kuliah yang disebut public ethics, etika publik di dalam wilayah public policy itu. Jadi teman-teman semua, saya terangkan ini secara akademis hanya untuk meminta perhatian bahwa kita sedang berupaya untuk menumbuhkan kembali Indonesia. Sekarang saya masuk pada
poin yang berkaitan dengan teman saudara-saudara yang adalah mahasiswa. Kalau saya bertanya misalnya, siapa yang mahasiswa S1 Fakultas Administrasi di sini? Banyak tuh. Kamu, siapa nama kamu? Ya. Berdiri boleh, berlutut boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Utami Kaulan Sakila dari program studi administrasi bisnis. Oke. Apa yang kamu bayangkan? Kamu semester berapa sekarang? Semester 7. Rencana DO semester berapa? Rencana DO sih nggak ada ya. Kalau misalnya lulus sih ada tahun depan insya Allah, amin. Oke, jadi teman kita ini dia nggak punya rencana DO. Saya sekolah di 5 fakultas itu, fakultas teknik, fakultas ilmu hubungan internasional, fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas filsafat. Saya belajar di 5 fakultas. Saya hanya lulus di jurusan filsafat. Lalu orang bilang, saudara Rocky Anda DO kan dari UI, 4 fakultas DO? Enggak. UI yang saya DO kan dari rencana studi saya. Itu. Benar, serius. Karena saya belajar ilmu fisika 2 semester, saya sudah tahu prinsip-prinsip fisika. Saya belajar matematik, saya bilang saya bisa belajar sendiri. Saya punya 2 dalil, saya bisa bikin algoritma, reasoning, derivatif segala macam. Saya belajar ilmu ekonomi, ya 3 semester saya tahu bisa tuh saya belajar sendiri. Saya belajar politik internasional, saya lihat dosen-dosen itu ngajarin saya politik internasional sama dengan Herald Tribune yang saya baca tuh, ngapain saya ikut kuliah itu kan? Jadi saya memutuskan untuk mendeokan UI. Lalu orang bingung kenapa begitu? Karena buat saya ijazah itu ada tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Jadi kamu tadi oke, saya doakan supaya kamu nggak DO, oke. Amin, terima kasih. Tapi saya nggak bisa doakan kamu sukses di dalam bisnis, di dalam pekerjaan nanti. Karena bayangan kita setelah kamu lulus adalah sebagai berikut. Saya terangkan, silakan duduk. Terima kasih. Coba bayangkan, dia akan lulus kira-kira 1,5 tahun lagi tuh. Apa yang akan dia temukan 1,5 tahun dari sekarang? Satu adalah kekacauan dalam negeri, yaitu pemilu. Udah pasti. Yang kedua, kalaupun ada presiden baru 2024 ketika dia lulus akan dipusingkan oleh utang luar negeri yang mungkin udah sampai, kalau digabung dengan swasta udah 17.000 triliun tuh. Bayarnya itu tadi saya lihat di situ. Biaya untuk belajar di fakultas di S2 Universitas Muhammadiyah ini itu berapa tadi? Semester 1 14 juta, semester 2 sampai 4 5 juta. Jadi 2 3 4 15 juta juga, 30 juta untuk jadi sarjana tuh. 30 juta. Sedikit sekali itu. 30 juta itu kalau dikurs dalam dolar $2.000 cuman. Karena dolar sekarang udah 16.000. Ntar lagi naik 17.000 tuh. Sedikit sekali. Sementara data yang diterangkan oleh Sri Mulyani, ini Sri Mulyani yang bilang, setiap bayi yang lahir hari ini dia akan dibebani hutang luar negeri 30 sampai 40 juta. Jadi Anda bayangkan, begitu Anda lulus, Anda mesti bayar 40 juta pada negeri. Anda udah defisit 10 juta. Saya nggak nakut-nakutin. Lalu kita berpikir, bisnis apa yang akan berada di 2024? Startup di seluruh dunia itu downgrade. Di seluruh dunia perusahaan startup itu berhenti itu. Karena ada kesulitan ekonomi. Kalau kita lihat misalnya, mungkin 2 hari ini Bank Indonesia
terpaksa ikuti logika dari Federal Reserve, dari Bank Amerika, dari Central Bank Amerika, itu naikkan suku bunga. Amerika masih akan naikkan suku bunga karena inflasi di Amerika belum terkendali itu. Jadi dolar akan dipanggil pulang oleh Joe Biden. Dolar akan balik, akan mudik ke Amerika. Indonesia terpaksa mesti lakukan hal yang sama. Itu naikkan suku bunga. Konsekuensinya apa tuh? Sektor real mati. Karena duit nggak beredar, likuiditas tidak ada tuh. Artinya UMKM nggak akan dapat modal kalau dia mau pinjam, suku bunganya tinggi, sementara pembelinya nggak ada tuh. Jadi kesulitan itu akan sampai juga ke Sukabumi. Kesulitan di Amerika karena hubungan financial market akan berimbas ke kita. Dan itu artinya ada kesulitan besar yang bahkan diakui sendiri oleh Pak Jokowi bahwa Indonesia akan ada dalam kegelapan itu. Jadi kita justru tadi Pak Wali bilang Indonesia baik-baik aja, saya senyum. Karena nggak baik-baik aja, di depan kita ada badai. Sementara tukar tambah politik belum terjadi. Jadi sebetulnya saya mau terangkan ini bukan saya nggak mungkin bilang kalian optimis aja, enggak. Kalian pesimis supaya ada persiapan mental. Tapi ada orang yang optimis tapi irasional. Saya pesimis tapi rasional tuh. Karena bikin kalkulasi tuh. Nah, fungsi-fungsi itu ada di dalam parameter perkuliahan. Kita mau ukur Indonesia ini ke depan bakal sukses apa enggak? Ya kalau dengar ucapan Pak Jokowi pasti Indonesia bakal sukses. Tapi kita membayangkan bahwa kecemasan Pak Jokowi terlihat dari beberapa kali dia meminta supaya rakyat bersiap-siap untuk menghadapi badai, meminta supaya IKN dilanjutkan, meminta supaya jalan tol diteruskan segala macam. Tetapi investasi nggak akan masuk karena dolarnya dipanggil pulang itu. Dan harga uang itu akan tinggi sekali bunganya. Jadi teman tadi itu bukan saya takut-takuti ya, saya terangkan deskripsi dari keadaan ekonomi. Apakah dunia mengalami hal yang sama, tapi hanya soal kebijakan publiknya yang bisa dia atur sedikit-sedikit tuh. Di kita impact itu bukan sekedar ekonomi, tapi persahabatan sosial yang retak, intoleransi yang ada di mana-mana. Anies Baswedan baru turun dari DKI, diganti oleh orang yang diinginkan oleh presiden. Publik Jakarta bertanya, apa yang akan dilakukan oleh gubernur dalam keadaan dia tidak punya legitimasi? Kan sebentar lagi Pak Polisi dan Pak Dandim akan dapat demo besar-besaran dari masyarakat buruh, intelektual yang menganggap bahwa penunjukan pemimpin di daerah yang ada 370 pemimpin daerah itu tidak demokratis karena ditunjuk oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Boleh nggak ditunjuk? Boleh. Kalau darurat, boleh nggak darurat sampai 2,5 tahun? Nggak ada darurat 2,5 tahun. Jadi setengah dari tahun pemilu, pemimpin-pemimpin kita itu ditunjuk oleh presiden, tidak dipilih oleh rakyat. Itu yang kita sebut sebagai tidak demokratis. Jadi bagaimana kita minta pertanggungjawaban dari pemimpin yang tidak kita pilih? Itu soalnya tuh. Nah, kemasukakalan ini yang ingin saya terangkan sebagai metode berpikir di kampus. Kalau saya balik pada IKN misalnya, Pak Jokowi masih akan memaksakan itu karena cuman itu legasi beliau yang bisa beliau pamerkan. Setelah dia lengser ada saya bangun IKN. Tapi saya mesti terangkan dari awal itu bakal berantakan karena nggak ada yang masuk akal di dalam uraian itu. Tentu kita bangga ada IKN, tapi batas dari ambisi adalah APBN. Batas dari ambisi politik adalah APBN itu. Jadi public policy dibuat dengan ambisius, itu yang membuat berantakan Indonesia. Ambisi untuk bikin jalan tol, ya jalan tol diperpanjang tapi jalan pikiran jadi pendek. Kenapa jadi pendek? Karena per hari ini kalau kita belajar public policy, kita ingin public policy itu menghasilkan otak yang bermutu. Faktanya hari ini stunting, mereka yang kekurangan gizi hampir 2 digit Indonesia. Jadi anak-anak kita
yang hari ini kekurangan gizi, 10 tahun lagi otaknya akan menciut 25% karena nggak ada nutrisi. Jadi bagaimana mungkin bonus demografi itu kita peroleh kalau peralatan untuk bersaing di tingkat dunia itu, yaitu otak, dimiskinkan karena presiden lebih memilih membuat jalan tol daripada menyediakan nutrisi bagi otak anak-anak. Itu trade off-nya begitu. Lain kalau APBN kita seperti daun kita cabut-cabut, oke, jalan tol bisa dibikin, sekolah diperbaiki, mutu diperbaiki, setiap pagi anak-anak kita kasih susu, protein, segala macam, daging, nggak ada soal. Tapi APBN kita terbatas. Waktu presiden memilih kebijakan publik pro infrastruktur, trade off-nya adalah kesejahteraan harus dikurangi. Itu konsep dasar. Karena APBN itu sangat terbatas. Jadi presiden masih ingin melanjutkan infrastruktur IKN terutama itu. Tapi buat saya misalnya ya oke, silakan bikin IKN, tapi jangan pakai pajak saya. Dulu presiden bilang nggak ada APBN, sekarang akan dipakai APBN tuh, mungkin 20-30% atau bahkan 40% pakai APBN. Artinya pajak saya akan dipakai untuk bangun ibu kota negara. Boleh nggak? Boleh. Kalau saya setuju. Saya nggak setuju ibu kota negara karena melanggar hak generasi muda untuk menikmati udara bersih, melanggar prinsip-prinsip AMDAL. Karena itu saya nggak setuju. Karena itu jangan ambil pajak saya. Lalu orang debat, pajak Pak Rocky mesti dipakai. Saya akan bayar pajak kalau pajak saya itu dinikmati oleh tetangga saya yang tidak bisa bayar pendidikan. Maka saya rela. Saya rela pajak saya dipakai oleh komunitas yang miskin pendidikan. Saya nggak rela pajak saya dipakai IKN yang nantinya akan jadi fasilitas untuk tukar tambah dengan oligarki. Itu prinsip keadilannya di situ tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya berupaya untuk menyelundupkan pikiran kritis ke kampus supaya kampus itu tumbuh secara mandiri di dalam metodologi itu. Yang sering saya katakan bahwa hanya di kampus kita bisa bertengkar tanpa sentimen. Karena di kampus kita diajarkan untuk bertengkarlah dengan argumen tuh. Jadi sekali lagi itu intinya, dan mungkin ada percakapan di antara kita yang bisa memungkinkan orang melihat bahwa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi ada surplus akal pikiran. Terima kasih. Luar biasa. Saya tahu teman-teman ini dengan 20 menit hasrat intelektualnya tidak akan terpuaskan oleh speechnya Bung Rocky. Saya kasih termin pertama 3 penanya, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Yang belakang itu 1, yang tengah ya itu 1, yang perempuan berdiri yang perempuan. Adakah yang perempuan? Ya silahkan, mulai berjajar, silahkan. Itu Dani ya, Dani. 1 lagi itu siapa tadi yang belakang? Ya silahkan. Ya, yang itu tuh yang sebelah kanan. Mangga, sok. Ya maju, silahkan maju. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendang Yusuf dari Fakultas Hukum. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menata demokrasi Indonesia menjelang pemilu 2024 ketika presidensial threshold masih terus diterapkan, ketika partai politik yang telah lulus verifikasi daripada KPU tidak dapat memberikan dukungannya atau pilihannya kepada rakyat Indonesia. Bagaimana kita bisa menata demokrasi Indonesia gitu. Terima kasih. Baik, berikutnya ya silakan ditampung dulu Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bung, nama saya Rahmat Wijaya Ramadhani dari program studi administrasi bisnis. Saya ingin bertanya masalah ada dalam istilah perpolitikan yang disebut sebagai presidensial threshold, dan ada wacana bahwa tahun ini presidensial threshold akan dibuat 0%, yang awalnya 20%, dan itu bakal menjadi sesuatu yang menarik menurut saya.
Dan saya ingin bertanya kepada Bung Rocky Gerung, apa yang nanti akan terjadi ketika presidensial threshold 20% diganti dengan 0%? Segitu paling penting. Baik, berikutnya satu lagi mahasiswi. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Setiaji, jurusan administrasi dari Institut Manajemen Wisata Indonesia. Tadi kan Pak, banyaknya bahwa lebih banyak mengandalkan sebuah ijazah dibanding sebuah berpikir. Bagaimana korelasi pejabat negara yang lebih kecil dominannya terhadap sebuah pemikiran, hanya mengandalkan keuntungan pribadi, masalah termasuk IKN itu sendiri. Karena kan ada kendala-kendala seperti itu, apalagi seperti sekuit dan yang lain gitu. Jadi menata demokrasi itu mereka itu dengan cara apa sih? Apakah hanya kepuasan hasrat sendiri karena sebagai kepentingan diri pribadi sebagai pejabat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu Bang. Ya. Itu semua soal kecemasan. Kalau saya baca psikologi di belakang pertanyaan itu adalah kecemasan memandang masa depan. Atau dengan kata ini pemilu jadi apa enggak sih? Kira-kira itu pikirannya kan. Dan orang sekarang menganggap bahwa kenapa ada keraguan pemilu akan berlangsung? Karena nggak ada calon presiden. Sekarang siapa calon presidennya? Nggak ada. Anies berapa persen? Anies bahkan belum punya wakil presiden. Nggak mungkin konstitusi mengiyakan Anies kalau dia nggak punya wakil presiden. Prabowo sama aja. Prabowo harus cari koalisi. Siapa? Puan Marani dapat 20%. Tapi elektabilitasnya rendah sekali itu. Jadi euforia politik tumbuh, tetapi distopia juga jalan tuh. Nggak ada. Jadi kalau siapa calon presiden Anda? Anies, Ganjar, ya dari mana Anda tahu mereka calon presiden? Dari mana? Dari lembaga survei. Dari mana lembaga survei tahu bahwa orang-orang ini akan jadi presiden? Dia nggak bisa jelasin. Survei publik itu harus transparan, dananya dari mana? Kan itu. Di Amerika, Biden itu di backup oleh lembaga survei bilang kami memang digaji oleh Partai Demokrat untuk mensurvei Joe Biden. Sebaliknya, Fox misalnya, kami digaji oleh Partai Republik untuk mensurvei Donald Trump. Jadi lembaga survei itu mempertanggungjawabkan dana risetnya itu pada publik. Di kita semua lembaga survei tidak satupun yang mengaku. Lalu dia bilang itu dana pribadi. Mana ada orang mau kasih dana pribadi untuk hal satu kali survei itu 4 miliar, 10 kali survei 40 miliar, udah bangkrut lembaga surveinya. Kan itu logikanya kan. Jadi kalau dikatakan ini, oh ya itu calon yang diajukan lembaga survei. Saya tahu Anda misalnya suka pada Anies, oke segala macam. Ya sama Anies teman baik saya. Udah berapa kali dia ngomong sama saya tuh. Prabowo teman baik saya, ngomong berkali-kali juga. SBY teman diskusi saya, setiap bulan Pak SBY undang saya untuk diskusi itu. Tapi saya tidak mau kasih point of view yang euforia. Saya kasih point of view yang basisnya adalah prinsip demokrasi itu. Yaitu dalam sistem presidensial tidak boleh ada threshold. Karena pemilihan langsung. Bagaimana mungkin pemilihan langsung ada threshold? Boleh. Kapan? Dipilih dulu DPR-nya, baru dipilih presiden. Itu boleh ada threshold. Tapi kan kita memilih kan sama. Jadi bagaimana mungkin saya milih ini presiden, nggak boleh saya pilih karena partainya tidak punya threshold. Kapan kita tahu dia tidak punya threshold? 2019. 2019 itu memilih presiden 2019. Memilih 2024 dasarnya adalah suara parlemen 2024, bukan pakai 2019. Kan DUNGU. Iya. Masa Anda masuk bioskop bilang, saya ditanya sama petugas, mana karcis Anda? Nih. Loh ini udah dipakai oleh teman Anda seminggu lalu, ngapain Anda pakai lagi? Ditempelin sama satpam kan? Kan itu berbohong itu namanya. Tapi dipaksakan juga. Nah, itu yang saya ingin supaya prinsip ini menata demokrasi itu mulai dengan 0%.
Nggak ada di dalam konstitusi kita dikatakan bahwa pemilihan presiden harus punya tiket 20%. Di mana di konstitusi disebut begitu? Konstitusi kita cuma bilang calon presiden dan wakil presiden dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu dikatakan lagi dalam konstitusi, tapi gabungan itu harus memenuhi 20%. Ada di konstitusi. Konstitusi mana? Konstitusi Wakanda. Undang-Undang Dasar 45 nggak ada aturan itu. Itu yang mesti disuarakan oleh kaum intelektual. Kalau nggak akan dijebak juga akhirnya. 20% itu adalah permainan oligarki untuk beternak politisi baru. Itu intinya. Dan kita nggak ingin negeri ini diternakkan kembali oleh oligarki. Jadi kecurangan itu akan terjadi. Apalagi tadi yang tanya soal, udah, saya kira dua-duanya soal itu tadi. Yang terakhir soal apa ya? Oke, saya kira saya udah jawab ya. Soal apa? Ia berpikir IKN tadi. Kan tadi saya terangkan bahwa IKN itu dijanjikan sebagai tempat yang nanti sangat bermanfaat bagi generasi milenial. Oke. Sekarang kita bayangkan milenial dalam 8 jam ke depan itu dia nggak akan akses situs IKN yang nggak ada isinya itu. Milenial itu pergi pada apa namanya BTS Army apa tuh? Ya, yang band Korea itu kan. Jadi ide milenial itu comply dengan ide new cultural identity itu. Coba kita tanya, sekarang Pak Jokowi tawarkan, oke, investor datanglah ke IKN, bangun perumahan di situ, bangun mall, bangun hotel, bangun sirkuit. Pertanyaannya, berapa banyak ASN dari Jakarta yang bersedia pindah ke ibu kota itu? Dalam survei terakhir, 80% pegawai negeri ogah pindah ke situ. Lalu siapa yang akan masuk mall? Siapa yang akan menempati perumahan itu? Ya ular, cacing, burung. Karena tadi perencanaannya itu hanya ingin menghasilkan legacy. Saya pernah bicara terus terang di dalam satu forum dengan beberapa petinggi partai menteri. Coba Pak Jokowi buat satu radical break, satu tindakan radikal itu. Saya sebagai kepala negara menginginkan threshold 0% karena itu yang konstitusional. Itu Pak Jokowi akan melonjak legitimasinya, elektabilitasnya naik, dan akan dikenang sebagai bapak demokrasi berikut setelah SBY. Itu legasinya yang akan diingat orang. IKN itu nggak akan diingat orang. Jalan tol nggak akan diingat orang. Di Korea banyak orang sekarang bongkar jalan tol karena nggak penting lagi jalan tol, karena public services, transportation udah jalan. Jadi konsep itu yang, jadi poin saya begini, kalau Anda baca koran, do think the unthinkable. Lihat koran itu dari belakang, di belakang headline itu ada apa. Bayangkan dalam imajinasi kita bahwa ucapan Sri Mulyani itu Ibu Sri Mulyani teman baik saya. Jadi kalau Ibu Sri Mulyani mengucapkan sesuatu yang kritikal, kan Sri Mulyani bilang ekonomi kita berbahaya. Artinya dia baru dapat teguran dari World Bank, dari IMF. Hal yang bisa dia ucapkan di sidang kabinet. Jadi dia muter. Ini IMF bilang bahwa Indonesia ada dalam keadaan bahaya. Bukan IMF bilang, dia melapor pada IMF supaya IMF tegur presiden. Kan begitu cara membaca public policy atau public announcement. Jadi itu yang saya terangkan. Tentu detailnya masih banyak, tapi karena ini forum akademis saya tahan-tahan bagian yang terlalu berbahaya saya tinggalkan sebagai gosip nantinya. Jadi teman-teman, saya senang karena ada pertanyaan yang betul-betul tajam. Memang pemilu bisa jalan nggak kalau 20%? Bukankah itu artinya orang yang terpilih adalah orang yang diasuh kembali oleh oligarki? Itu poinnya. Yang kedua tadi, IKN itu buat milenial apa enggak? Tanya aja pada milenial. Mana milenial peduli dengan ibu kota? Jadi biarkan ibu kota negara itu pindah ke Kalimantan, ibu kota bisnis tetap di Jakarta, tapi ibu kota pikiran ada di Sukabumi.
silakan berikutnya. Ini tadi yang perempuan satu, yang mahasiswi, boleh Pak? Pak Sopian, sambil yang mahasiswi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak, dalam penataan demokrasi Indonesia ada yang harus dibenahi, diantaranya membenahi para pemimpin yang menjabat dan juga prosesnya yang sulit dihindari dari proses permasalahan yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah politik transaksional. Namun yang ingin ditanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak kenapa negara ini sangat sulit untuk menghindari perpolitikan seperti itu? Selain haus karena kekuasaan dan kekayaan, apakah ada hal yang lain yang dapat mempengaruhi hal seperti itu yang terus terjadi sampai saat ini? Dan yang kedua, masalah mengenai seseorang yang menjabat dalam instansi pemerintahan. Mengapa orang yang berlatar belakang memiliki riwayat tindak pidana masih bisa menjabat di kursi pemerintahan? Padahal di negeri ini masih banyak SDM yang mumpuni, masih banyak SDM yang mampu untuk menjabat yang sesuai dengan porsinya. Dan kenapa menurut Bapak Indonesia masih memilih orang-orang tersebut? Padahal dalam hal latar belakangnya mungkin saja terjadi kasus tindak pidana korupsi bakal terjadi lagi di masa jabatannya nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum dilanjut ke Bang Rocky, Pak Sopian, silahkan. Langsung Pak, keras aja. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya, Bang Rocky cukup terharu setelah Pak Rektor menyematkan menjadi Ustadz Rocky. Akhirnya saya mendengar Pak Rocky mendoakan mahasiswa tadi untuk lulus tepat waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kebetulan Pak Rocky tadi saya jam 7 itu masih ngajar 2 SKS dulu, mungkin mahasiswanya ada di sini, administrasi bisnis. Ya, mata kuliahnya kebetulan dasar-dasar logika. Nah itu jadi mungkin suatu keberkahan bagi mahasiswa dapat 1 suap dari saya dan dapat 1 karung beras dari Pak Rocky. Yang menjadi pertanyaan Pak Rocky, mungkin Bang Rocky juga merasakan menjadi pengajar gitu. Saya meminta jadi sedikit arahan kepada mahasiswa yang memang kadang-kadang menjadi dilema bagi kita sebagai pengajar, apalagi saya mengajarkan dasar-dasar logika, merangsang mereka untuk liar berpikir karena tidak ada sopan santun dalam berpikir, tapi tetap bisa berperilaku santun dan bisa menjaga etis itu. Itu saja mungkin, terima kasih. Satu lagi Bang, tuh yang angkat tangan biar 3, silahkan. Ya. Ya, itu yang mahasiswi, itu yang angkat tangan. Ya, Neng. Yang belakang. Iya, itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Agustiani dari program studi administrasi bisnis semester 3. Izin bertanya, kan Indonesia itu menjadi politik identitas yang pemersatu tapi memecah belah, pemersatu yang memecah belah. Nah, itu tuh terbagi menjadi 2 antara nasionalis dan agamis. Pertanyaan saya, apakah baik antara nasionalis dan agamis ini untuk menata demokrasi Indonesia? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kamu mahasiswa atau caleg? Oke, dari situ ya. Ada obsesi tentang persatuan. Oleh karena itu, politik identitas dihalangi. Tetapi kalau kita bongkar secara logis itu, mengapa perlu obsesi persatuan? Karena dasar ontologi kita, dasar antropologi kita adalah perbedaan itu. Jadi kenapa kita perlu bersatu? Karena kita berbeda. Tetapi rejim ini membalik logikanya. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol. Kan itu yang terjadi kan? Kami Pancasila. Oh iya, nggak perlu bilang kami, nggak perlu klaim. Karena itu fakta antropologi kita. Memang kita semua Pancasila. Kenapa mesti ada yang klaim kami Pancasila? Artinya yang lain bukan. Yang lain politik identitas, yang lain Muslim. Kan itu logiknya begitu tuh, sekaligus belajar logika itu. Yang disebut kontra identitas itu. Jadi nggak boleh ada satu pernyataan pun dari pejabat negeri untuk mengucapkan jangan pakai politik identitas. Dari awal kita sudah berpolitik secara identitas. Konstitusi kita waktu diperdebatkan di Dewan Konstituante, ada orang yang menginginkan negara ini negara Islam, identitinya adalah Muslim. Ada yang menginginkan negara ini merdeka harus balik pada sistem kerajaan, identitinya adalah monarki. Ada yang menginginkan negara ini negara sosialis, identitinya adalah marxistis. Ada yang menginginkan negara ini negara sekuler, identitinya adalah liberal. Jadi semua identitas itu ada diperdebatkan di meja debat konstituante. Ada proposal Natsir, ada proposal Hatta, ada proposal Bung Karno, ada proposal Muhammad Yamin. Jadi dari awal negeri ini kaya dengan identitas yang beragam. Biarkan aja supaya dia masuk dalam kompetisi argumentatif. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam terbanyak. Bahkan Pancasila sebelum menjadi 17 Agustus ada versi 22 Juni yang sila pertamanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Memori kita ada di situ. Tapi dengan kelegaan umat Islam, dengan bujukan Muhammad Hatta, diambil kesimpulan bahwa negara ini tidak akan berdasarkan agama, tidak akan berdasarkan kerajaan, tidak akan berdasarkan faham-faham otoriter, tapi berdasarkan people sovereignty, kedaulatan rakyat. Itu ada di ayat kedua pasal pertama konstitusi. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Jelas rakyat pasti berbeda. Kan itu intinya tuh. Jadi ada kesalahan identifikasi itu. Apalagi kalau kita belajar sedikit tentang bahasa Yunani itu, bahasa atau bahasa Latin, bahasa Romawi. Identitas itu artinya orang yang sudah mati. Jadi nggak mungkin ada identitas yang final kecuali dia udah mati. Kenapa? Karena hanya orang mati yang bisa diidentifikasi. Selama Anda hidup, pikiran Anda bertumbuh. Pacar Anda bisa berganti. Selingkuhan Anda susah Anda halangi kalau dia juga mau berganti. Jadi nggak ada yang final. Selama orang hidup, agama Anda juga bisa berganti. Selama kita hidup, kita digoda oleh kemajemukan. Begitu kita mati, kita final. Karena itu sering orang tanya, Pak Rocky, biodatanya ada nggak? Mau yang pendek apa yang lengkap? Yang lengkap. Yang lengkap tunggu saya mati itu. Biodata itu baru lengkap ketika orangnya meninggal.
Kalau orang bilang ini biodata Pak Rocky diambil di Google, oh itu biodata seminggu lalu sebelum saya ada di Sukabumi. Padahal jarak antara minggu lalu dan Sukabumi sudah diskusi di Bali. 2 hari lalu saya diskusi di Udayana. Kenapa nggak masuk di situ biodata saya misalnya? Jadi balik pada prinsip tadi, identitas itu tidak mungkin final. Identitas itu selalu ongoing, in the making. Jadi menyatakan jangan berpolitik identitas artinya hentikan identitas, artinya mari kita sama-sama jadi mayat. Logikanya begitu. Konsekuensi logis dari berpikir harus kita ambil. Nah karena itu kita mesti curiga, kenapa politik identitas diajukan? Ya karena takut ada perubahan politik yang tidak bisa dikendalikan. Kenapa takut tidak bisa dikendalikan? Karena ingin memaksakan 2 calon, padahal demokrasi itu harus sebanyak mungkin calon. Tapi nanti ada ribuan dong orang jadi presiden, nggak mungkin lah. Pasti akan tertapis oleh kemampuan dia untuk mengevaluasi. Saya nggak mungkin jadi presiden, mungkin jadi kepala desa di Sukuraga aja lebih enak tuh. Kan nggak semua orang bercita-cita jadi presiden. Ngapain jadi presiden? Apa pentingnya jadi presiden di era startup, di era Wakanda, di era milenial? Jadi intinya adalah kita ucapkan perbedaan itu mendahului persatuan. Hanya karena kita berbeda maka kita perlu persatuan. Itu dalilnya itu tuh. Dan percakapan semacam ini percakapan akademis biasa tuh. Satu waktu saya kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Kalau saya kasih kuliah saya dapat pangkat, kalau ada 1 bintang mahasiswa saya dapat 2 bintang tuh. Jadi bisa jadi majen dalam setengah jam. Tituler, biarkan juga di kepolisian. Mahasiswa Seskot itu angkat tangan, Pak Rocky, apa dasar filosofis untuk kudeta? Bayangkan, pertanyaan datang dari prajurit TNI. Apa dasar filosofis dari kudeta? Itu pertanyaan di dalam ruangan, maka saya mesti jawab. Lain kalau di lapangan dia ngomong tentang kudeta, ya ditangkap lah. Gak boleh TNI bicara tentang kudeta. Walaupun fakta di negara-negara apalagi di Timur Tengah, di Amerika Latin, kudeta terus menerus tuh. Thailand tuh kudeta terus tuh, kudeta militer. Di Afrika sekarang mayor mengkudeta kapten. Karena tradisi demokrasi tidak dihasilkan di situ. Kenapa tidak dihasilkan? Karena percakapan-percakapan politik didesain bukan untuk membuka perspektif, tapi untuk menutup perspektif kan. KUHP itu betul-betul untuk menutup perspektif. Perspektif kritis tuh. Itu saya tentang. Saya berkali-kali maju ke Mahkamah Konstitusi untuk minta batalkan 20% itu. Karena itu menghina orang tuh. Kalau Anies menang misalnya, oh ya saya akan bilang Anies, you menang. Tapi Anda curang kan, Anda udah punya 20%. Saya akan bilang begitu, AHY saya akan bilang begitu, Ganjar apalagi itu. Jadi saya nggak punya beban untuk mengatakan kritik, karena saya datang dari tradisi hal yang saya pikirkan itu ingin saya terjemahkan dalam bentuk kritik tuh. Apalagi di kampus tuh. Kalau Anda lagi diajar oleh dosen Anda mengangguk, itu artinya Anda dungu. Kalau dosen Anda lagi menerangkan pikirannya, Anda mesti menggeleng. Dalam hati Anda bilang itu dosen saya bego, dungu, nggak benar. Supaya Anda punya kuriositas untuk membantah si dosen itu. Anda harus bantah dosen itu. Banyak dosen yang nggak baca jurnal terakhir, sehingga dalam 8 jam dia nggak punya lagi pengetahuan bahwa paradigma fisika udah berubah. Dia masih pakai jurnal 2 bulan lalu yang dia baca. Seorang pengajar universitas terlambat membaca jurnal terakhir dalam 8 jam, dia langsung kehilangan pengetahuan. Itu intinya, apalagi mahasiswa tuh. Apalagi kalau dia udah lulus. Saya udah lulus, iya, tapi Anda lulus ketika status pengetahuan 8 jam yang lalu diujikan pada Anda, sekarang 8 jam berikutnya udah berubah pengetahuan. Dia mesti comply terus dengan itu tuh. Karena itu belajar terus, terutama belajar tentang
paradigma baru, environmental ethics, gender equality, itu yang sedang jadi pembicaraan di dunia hari ini. Jadi kalau Anda lulus, a man, a human who graduates today and stop learning tomorrow is an uneducated the day after. Anda lulus hari ini, besok Anda berhenti belajar, lusa Anda jadi dungu. Begitu. Jadi konsekuensi masuk dalam dunia akademis adalah maksimalkan kecerdasan, maksimalkan pikiran. Dan itu perintah dari Tuhan. Pakai otak. Baca, bukan kerja. Dalam penelitian dunia, otak manusia itu diberi Tuhan 100%. Otak kita itu 100%, tapi yang kita pakai sampai kita mati cuma 14%. Jadi mereka yang pakai otak 14% pasti masuk neraka. Karena disuruh pakai 100%, dia cuma pakai 14%. Sisanya apa? Dipakai buat korupsi, dipakai buat berbohong. Otak itu dipakai untuk menuntun keadilan, menuntun kejujuran. Kan itu fungsi otak kan. Jadi kalau Anda gagal memakai otak, nanti di ujung Siratul Mustaqim akan Anda ditanya tuh, berapa persen Anda pakai otaknya? 100%? Enggak. Survei Umi bilang cuma 20%. Jadi buat apa ijazah Anda kalau di ujungnya akan ditanya oleh malaikat, ya Anda hanya memakai 20% selama kuliah itu. Maka sesuai dengan presidensial threshold Anda gagal. Kira-kira begitu. Sekali lagi kita obrolin sesuatu dengan santai, karena persahabatan dalam berpikir artinya saling mengkritik. Itu namanya kita bersahabat dalam berpikir. Yang sering saya terangkan bahwa pikiran itu disebut pikiran kalau ada yang ganggu. Kalau Anda berpikir nggak ada yang ganggu, artinya Anda sedang berdoa. Beda antara berpikir dan berdoa. Berpikir diganggu, berdoa tidak boleh diganggu. Ya, luar biasa. Ini Bu Wadek sampai jam berapa kita? Ini kalau dilayanin nggak akan habis ini, Bang Rocky. Ini mereka menunggu sudah lama, menunggu ingin mendapatkan pencerahan dan berdebat dengan Bang Rocky. Sampai jam 11 ya. Tadi saya mendapat poinnya Bang, memang akhir-akhir ini kita takut mengucapkan sesuatu, mengucapkan pikiran, speak our mind. Dan ketakutan itulah yang kemudian membuat kebijakan kita menjadi tidak atau gagal menghadirkan keadilan sosial. Makanya pantas Justice Louis Brandeis itu mengatakan, men fear witches and bone woman. Jadi orang itu dulu di Eropa takut dengan nenek sihir, tapi tidak logis kemudian membakar perempuan. Tes. Izin bertanya, yang pertama itu tanggapan Bapak seperti apa terkait yang pertama? Tadi kan sempat dibahas, oh ya sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Tria Suryani dari Administrasi Publik. Pertanyaan pertama saya itu terkait tadi yang sempat dibahas mengenai pembangunan infrastruktur IKN. Nah, itu kan itu berdampak pada suhu atau polusi di Indonesia kan. Tetapi yang kita lihat dengan bertambahnya penduduk di Indonesia sendiri itu kan memerlukan tempat tinggal, wilayah tanah yang sifatnya tetap. Jadi menurut tanggapan Bapak seperti apa yang di mana hal tersebut situasinya memang dilematis, gitu kan? Terus yang kedua terkait pemilu yang mendatang, kira-kira menurut tanggapan Bapak sendiri mengenai pemilu itu efektif atau idealnya seperti apa sistemnya? Karena yang kita lihat di tahun-tahun sebelumnya itu dan yang tadi sempat Bapak jelaskan juga disebutkan bahwa anggaran yang digunakan di pemilu sebelumnya itu terpakai banyak cuma-cuma gitu, dan pada hasilnya pun belum tentu efektif gitu sepertinya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, ini bagian keluh kesah. Keluh kesah soal anggaran pendidikan dan anggaran pemilu. Memang anggaran pemilu kita tinggi sekali itu. Yang sebetulnya bisa dibuat efisien ya dengan pemilu elektronik aja kan. Jadi kalau ya berapa hari lalu saya bicara dengan seorang menteri itu. Dia bilang begini, bahkan BLT itu dikorupsi oleh kepala desa tuh. Dana desa yang 1 miliar juga dikorupsi itu. Tetapi itu sengaja dibiarkan.
Karena itu pelumas untuk main politik. Kan itu soalnya kan. Tetapi kita mesti percaya bahwa bangsa ini punya semacam standar etik yang makin lama makin bagus. Kemarin di Jawa itu ada slogan di kampung itu ada tulisan, kami menerima serangan fajar. Udah terang-terangan. Bukan, jadi kalau orang tulis begitu artinya dia mau ledek politisi kan. Silakan kasih amplop serangan fajar, kami terima, tapi kami nggak akan pilih itu. Jadi itu satire yang luar biasa dari kecerdasan masyarakat bawah. Kami menerima serangan fajar karena ada kesulitan ekonomi, tapi nggak ada janji mereka akan memilih itu. Apa namanya, duit ora payu itu, uang tak berguna, uang tak berguna, uang tak berharga, kan ada viral begituan. Jadi ada pemberontakan etis dari masyarakat bawah yang menganggap bahwa permainan uang itu udah jauh sekali. Nah itu yang kemudian terkait dengan soal sekarang, soal reformasi kepolisian, soal disiplin di dalam kemiliteran, yang orang kembali menginginkan agar supaya pulihkan satu isu besar, yaitu profesionalisme itu harusnya diutamakan sebelum orang main-main uang itu. Saya lagi mendorong proposal-proposal. Kita di Jakarta ada komunitas yang lagi bikin proposal untuk Pak Sigit minta Kapolri. Apa proposal masyarakat akademis? Kita bisa kumpulkan juga di sini. Proposal masyarakat akademis tentang reformasi TNI, reformasi polisi itu. Karena kita mau kembalikan polisi itu di dalam sphere of yang disebut sebagai the supremacy of civilian value. Polisi datang dari masyarakat sipil, kemudian dipersenjatai untuk memberi rasa aman itu. Nah, kasus kemarin membuat orang berpikir dari soal Malang kok jadi kacau ya. Tapi kita masih bisa benahi. Kan nggak mungkin kita menganggap bangsa ini nggak bisa, nggak punya aparat yang menjamin rasa aman saya tuh. Saya ingin ada rasa aman tuh. Jadi publik kembali untuk memperlihatkan bahwa ada tuntutan, ada ethical imperatif yang menginginkan Indonesia ditata kembali itu. Jadi itu prinsip. Termasuk soal tadi ada affirmative action justru pada dunia pendidikan tuh. Beberapa tempat saya kasih ke kuliah umum dan anggota-anggota DPR mengeluhkan bahwa dana aspiratif itu makin lama makin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi di daerah itu, apa namanya, dana kunjungan ya itu kalau anggota DPR pusat satu hari dia boleh pakai 1 juta rupiah. Kalau di daerah anggota DPRD-nya itu cuma boleh 100.000. Itu kan ngaco. Yang harus punya dana untuk kunjungan ke konstituen justru anggota DPR di daerah. Karena anggota pusat itu nggak ada misalnya tetangga yang tiba-tiba nyelonong tengah malam ke anggota DPRD minta bantuan untuk minjem mobil karena istrinya mau melahirkan, terpaksa dikasih. Ada yang mengalami kesulitan beasiswa, anggota DPRD daerah itu yang paling tahu keadaan lokal masyarakatnya, bukan anggota DPR pusat. Anggota DPR pusat kalau reses pergi ke daerah, udah lakukan kunjungan kerja, buktinya apa? Foto aja, dia nggak kerja, yang penting udah ada foto, bukti bahwa kunjungan kerja. Jadi ketidakadilan itu ada di dalam cara kita melihat fungsi utamanya apa itu. Pak Kapolri tentu punya kebijakan tentang keamanan, tetapi pengetahuan tentang potensi ketidakamanan ada pada Pak Kapolsek. Itu artinya pembekalan logistik, pembekalan sistem harus ada di tempat yang paling lokal. Sama dengan soal beasiswa itu. Hak dari UMI ini untuk dapat beasiswa. Tetapi dianggap ini kan bukan negeri, swasta. Karena itu ya cari duit sendiri tuh. Lo enggak ada pembedaan dalam undang-undang dasar bahwa kami hanya akan mencerdaskan rakyat Indonesia yang sekolah negeri. Enggak. Cerdaskan rakyat Indonesia dimanapun dia berada, mau sekolah di UMI, mau sekolah di MIU, enggak penting itu. Yang penting dia ingin sekolah. Anak-anak yang ingin sekolah justru datang dari bagian-bagian yang
seperti yang diasuh oleh Muhammadiyah tuh, yang merasa bahwa kedekatan kultural dengan Muhammadiyah karena bapaknya Muhammadiyah, ibunya Muhammadiyah tuh, kan bukan dipilih oleh anaknya untuk sekolah swasta sebetulnya tuh. Nah karena itu dana itu mesti bisa diakses secara sama tuh. Apalagi berkali-kali saya dapat keluhan dari teman-teman guru honorer yang gajinya 300.000 tapi itu mesti 6 bulan pun dia peroleh. Dianggap bahwa ya udah ini kan gaji honorer. Justru yang honorer itu yang mesti dikasih gaji lebih besar. Kan kalau ASN kan ada jaminan pensiun. Kalau honorer nggak ada jaminan, maka dia mesti diberi gaji lebih besar. Tapi kemudian pemerintah pusat mengelak, oke, tapi itu dibebankan pada daerah tuh. Jadi daerah harus membiayai guru-guru honorer ini melalui dana alokasi yang sudah diberi oleh pemerintah. Padahal dari awal pendidikan itu urusan pemerintah pusat, mencerdaskan kehidupan bangsa itu urusan presiden, bukan urusan wali kota dari segi konstitusi itu. Jadi kita tuntut aja bahwa hak saya untuk cerdas harus memungkinkan saya diberi akses pada anggaran, kan itu intinya. Jadi sekali lagi harus fight terhadap akses itu penting. Yang kedua tadi apa, siapa tadi? Apa lagi tadi ya? Ini tadi terkait bagaimana sistem pemilu yang kira-kira ideal. Iya itu, kita udah pakai sistem pemilu. Ya kalau yang ideal bagi saya sebaiknya negara ini dibikin negara federal aja tuh, kayak Amerika tuh. Kan negara ini terlalu besar sebetulnya tuh. Tapi orang takut nanti kita pecah. Lo nggak pecah. Amerika tuh nggak pernah pecah justru karena unit-unit penyelenggara itu ada di daerah, dikasih kesempatan pada daerah. Kan kita sebetulnya, misalnya kita ada DPD, tapi DPD nggak punya kewenangan untuk buat undang-undang. Jadi mengapain ada DPD? Padahal DPD lah yang merupakan perwakilan langsung dari aspirasi rakyat, karena dipilih langsung dari daerah tuh. Kalau anggota DPR kan dipilih melalui partai politik kan, yang udah ada tukar tambahnya, udah ada koneksi-koneksian tuh. Itu intinya tuh. Nah kalau kita ada sistem DPD, maka konsekuensinya negara federal sebetulnya lebih cocok. Kan DPD kita kan jadi kayak senator di Amerika kan. Tapi di Amerika anggota DPD, senator itu punya hak membuat undang-undang bahkan atas namanya sendiri itu. Misalnya Sakti Act, undang-undang yang disusun dengan kecerdasan rektor UMI, maka diberi nama Undang-Undang Rektor UMI untuk menghargai dia sebagai pembuat undang-undang. Itu anggota DPR di Amerika begitu, senatornya itu akan diberi penghargaan kalau dia bikin rancangan undang-undang yang pro rakyat, diberi nama dia. Kalau ini kan fraksi bikin proposal, konsultasi lagi pada ketua partai ada komorbidnya, karena potensi untuk dikasih jaket orange oleh KPK, maka ketua partainya konsultasi lagi pada ketua partai yang lain tuh. Jadi itu yang membuat politik kita jadi mahal gitu, karena transaksinya banyak betul, sampai kemana-mana itu isinya transaksi. Jadi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa ini negeri yang sedang mengalami goncangan dalam dua soal, yaitu kesosialan kita lagi sangat berbahaya. Setiap saat kita bisa meledak jadi kemarahan, dan itu akan menyita juga persiapan batin dari TNI, Polri yang melihat bahwa di setiap pojok kota ada ketegangan itu. Nah ini bahayanya kalau universitas tidak menumbuhkan harapan. Jadi universitas punya kemampuan untuk menumbuhkan harapan. Nah saya senang di sini ada pelajaran logika tuh, logika dasar bahkan tuh. Dan itu yang akan membuat kita mampu untuk menapis mana yang logis, mana yang ilogis itu. Nah seringkali logika itu dianggap sebagai ilmu atau pengetahuan tambahan buat SKS aja, enggak. Saya dulu udah usulkan bahwa di Indonesia mestinya dari SMP kelas 3 diajarin logika tuh. Karena itu adalah cara kita untuk berpikir sehat, reasoning. Nah itu sebetulnya poin-poin dasar bahwa pedagogi dasarnya adalah berpikir. Karena itu logika mesti. Di Prancis anak SMP itu diajarin logika. Jadi kita sebetulnya punya kemampuan melebihi negeri lain. Karena kita ada tradisi berdebat. Para pendiri bangsa ini ada pendebat ulung. Walaupun mereka tidak semua lulusan universitas. Tetapi mereka membaca literatur. Yang lebih penting adalah pastikan berpikir logis itu hanya dituntun oleh dalil-dalil logika tuh, tidak dituntun oleh kepentingan politik macam-macam tuh. Nah, seringkali juga kacau. Satu waktu
Saya tanya pada salah seorang dosen logika di universitas, Anda kalau kasih nilai logika itu bagaimana? Dia bilang ya ikuti urutannya. Kalau bagus dikasih A, kalau ada kesalahan dikasih B, kalau salah banyak dikasih C. Saya bilang logika itu hanya benar atau salah gitu. Kalau Anda kasih mahasiswa Anda nilai A, artinya dia berpikir logis. Kalau Anda kasih dia nilai B, artinya dia berpikir setengah logis. Setengah logis itu artinya tidak logis. Begitu dalilnya tuh. Jadi ilmu logika itu atau Anda lulus atau tidak lulus, gitu aja gampangnya tuh. Atau dapat A atau dapat E itu. Karena nggak ada berpikir setengah logis. Yang berpikir setengah logis biasanya politisi itu. Tuh. Jadi teman-teman, saya kira saya cukupkan di sini. Lain kali kita bisa bicara banyak hal, tapi saya gembira bahwa Universitas Muhammadiyah Sukabumi mengambil inisiatif untuk membuka percakapan publik di wilayah akademis. Saya ingin para politisi datang ke sini diundang untuk bertengkar secara pikiran, secara konseptual. Itu. Jangan cuma majang di baliho atau bolak-bolak di WC, bolak-balik di WC atau tiba-tiba muncul di ATM wajahnya tuh. Kita mau tahu pikiran Erick Thohir apa, pikiran Ganjar apa, pikiran Anies apa, pikiran AHY apa, segala macam itu. Jadi bikin panel justru untuk menguji pikiran calon presiden. Di Amerika biasa tuh, calon presiden pertama-tama minta diuji di kampus, bukan di panggung dangdut. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman Pak Polisi, teman TNI, Pak Rektor, Civitas Akademika di sini. Saya berjanji akan mempromosikan universitas ini, bahwa ini tempat kita berpikir. Baik. Nah, kalau saya membuat kesalahan hari ini, jangan dimaafkan. Supaya saya ingat kesalahan saya. Kalau dimaafkan, bisa saya ulangi kesalahan saya itu. Gitu. Nah, saya terangkan tadi secara akademis dengan perspektif filosofi. Seringkali orang menganggap bahwa filsafat itu menyesatkan. Benar. Tapi dengan berfilsafat, Anda akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bang Rocky. Tapi sebelum kita tutup, ada pertanyaan terakhir dari saya nih Bang Rocky. Kita melihat sebetulnya yang angkat tangan banyak, Bang Rocky banyak jadwalnya. Akhir-akhir ini Bang Rocky mencoba menghidupkan politik of hope, bertemu dengan Luhut, terakhir ketemu dengan Mahfud, Pak Mahfud, dua wawancara, dan bisa jadi nanti ada menteri-menteri yang lain yang memberikan public address, atau bisa jadi nanti ditutup oleh Pak Jokowi. Ya, kira-kira apa yang diharapkan dengan diskursus itu, Bang Rocky? Ya, saya sebetulnya, Pak Luhut undang saya undang Pak Luhut, Pak Mahfud teman baik saya dari awal itu, separuh dari kabinet teman saya sebetulnya. Tapi kan saya terangkan, saya beroposisi bukan untuk memperoleh kekuasaan, tapi untuk mengusir kedunguan dari istana. Itu aja kan. Dan itu saya jujur katakan, kan dulu saya dianggap pro Pak Prabowo tuh. Saya bilang enggak. Pak Prabowo beroposisi dengan Pak Jokowi pada waktu itu, saya juga beroposisi. Tapi motifnya beda. Pak Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan, saya beroposisi untuk menghalangi kedunguan. Saya nggak punya minat kekuasaan lain. Jadi prinsipnya begitu tuh. Sekali lagi itu desainnya. Lah karena itu saya kemudian nanti semua menteri juga pasti akan minta masuk untuk saya bicarakan. Tetapi orang suka protes, kok Pak Rocky nggak tajam ya atau kurang galak? Ya itu kan tamu saya, nggak mungkin saya galak di situ, kecuali ada panel. Kalau di Aceh saya pasti terang. Tapi kan saya undang Pak Luhut, saya undang Pak Mahfud dalam upaya membuka jembatan supaya kita bisa bicara itu. Jangan ada jarak lalu orang saling curiga. Karena saya percaya kalau kita bicara dengan kekuatan pikiran, nggak ada orang yang tersinggung. Jadi saya akan lakukan itu terus. Tetapi mesti diingat, saya tidak pernah beroposisi dengan Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud, Yunto Ibu Sri Mulyani. Karena mereka pembantu presiden. Saya nggak mungkin beroposisi dengan para pembantu. Mending saya beroposisi dengan majikannya Pak Jokowi. Dan itu fair, saya bilang kan gitu kan. Jadi beroposisi itu dalam upaya untuk menguji konsep, menguji kebijakan. Bukan beroposisi karena nggak suka. Semua yang saya terangkan tadi itu adalah basis argumen saya. Dan orang yang mungkin merasa Pak Rocky nggak pernah ditangkap, nggak pernah diproses.
berarti ada backing besar. Enggak, backing saya pikiran saya. Dan kalau nggak dalam proses di Polda di Jakarta, di Mabes maupun di Polda itu laporan tentang saya mungkin masih ada 30 di situ. Cuman kan Pak Polisi merasa ini tiap hari ada laporan Rocky Gerung. Ngapain sih kalian tuh? Lapor aja ke Dewan Pers. Kan Pak Rocky cuma bicara tuh. Jadi bahkan polisi bosen buat nerima laporan saya kan. Karena mereka tahu deliknya apa. Rocky Gerung bicara di universitas. Ya biarin aja forum itu yang uji kan. Ngapain dilaporan ke polisi itu? Jadi itu maksudnya. Jadi saya merasa bahwa ya, bukan karena polisinya murid saya, tetapi polisi tahu bahwa ya kalau itu delik akademis, pertengkaran akademis, jangan laporin ke polisi. Susah. Satu waktu saya dipanggil Polda Metro Jaya. Pak Rocky, ini ada laporan. Pak Rocky bilang kitab suci itu fiksi. Saya bilang saya nggak bilang begitu. Ini ya yang melapor itu bodoh. Saya bilang bila fiksi itu menimbulkan imajinasi, maka kitab suci adalah fiksi. Imajinasi kita tentang akhirat, imajinasi kita tentang api neraka itu imajinasi. Karena dipenggal dianggap saya bilang kitab suci fiksi. Enggak, saya bilang if and only if. Kan dalam logika ada pengandaian tuh. Mereka yang benci saya bilang Rocky Gerung mengajarkan bahwa kitab suci itu enggak begitu yang saya ucapkan di situ. Bahkan saya bilang kalimat yang sama saya ucapkan di wisuda perwira polisi di Lembang waktu itu. Pak Tito duduk di sebelah saya kasih ceramah berdua Pak Tito, saya terangkan itu. Jadi saya bilang kalau saya mau dipersoalkan Pak Tito saya jadiin saksi nanti itu, mau kalian kan? Karena itu dalil akademis diuji di forum akademis, bukan diuji di petugas reserse kan ya. Karena itu kemudian mungkin petugasnya lama-lama merasa iya mau nggak ada delik, ngapain lapor-lapor. Lalu petugas bilang begini aja Pak Rocky, kami siapkan whiteboard, Pak Rocky terangin dulu baru kami bertanya. Jadi begitu keadaan. Karena bangsa ini selalu curiga pada pikiran tuh. Saya nggak punya peralatan apa-apa, saya nggak punya partai politik, nggak punya bisnis macam-macam itu. Jadi ngapain curigai pikiran? Jadi sekali lagi saya hanya ingin beredar di tempat di mana dimungkinkan pikiran itu dipertengkarkan. Terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Sebelum ditutup saya ingin cerita. Saya punya satu cerita menarik yang ada kaitannya dengan Bang Rocky. Dulu ketika saya kuliah di Pakistan, saya sering sekali beli buku Bang. Cuman di Pakistan itu yang unik, dia mempublish buku yang legal atau yang cetaknya benar. Bagi mahasiswa yang tidak mampu, dia mempublish buku yang kertas buram, sehingga mahasiswa itu bisa membeli buku-buku internasional dengan harga yang sangat murah. Lalu saya membeli satu buku, banyak sebetulnya. Jadi saya pulang dari Pakistan itu tidak bawa baju dan oleh-oleh. Saya bawa 2 koper buku. Ada satu buku dari Bertrand Russell namanya History of Western Philosophy. Saya suka buku ini, harganya masih tertera 495 rupiah, Pakistani rupiah. Ya. Sudah usang. Dengan harapan saya pulang ke Indonesia akan memberikan kontribusi pemikiran dari buku ini salah satunya. Lalu saya bawa ke Indonesia dan alhamdulillah Bang Rocky, sejak 2013 saya pulang dari Pakistan tidak pernah dibuka nih buku. Tidak pernah disentuh sampai suatu ketika saya lihat podcast. Ada podcast di tokoh itu bilang, ditanya, "Apa buku favorit Anda?" Tokoh itu bilang, "The History of Western Philosophy." Namanya Rocky Gerung. Sejak dengar itu saya mengatakan, oh berarti saya kelompok orang-orang yang berpikir. Jadi buku ini bukan apa-apa saudara, khusus untuk mahasiswa VIA. Saya sebagai dekannya Bang Rocky, khusus untuk mahasiswa VIA, buku ini adalah tanda saya pernah berpikir di sana dan bukan ijazah tanda saya pernah sekolah gitu. Jadi dekan Anda dekan yang berpikir, UMI ini insya Allah kampus yang berpikir. Ada banyak lain buku-buku Bertrand Russell yang saya suka, misalnya Logic and Knowledge. Buku itu saya suka karena tentang logika. Kenapa saya suka buku itu tentang Bertrand Russell? Itu kumpulan esainya Bertrand Russell dari tahun 1901 sampai 1950. Kenapa saya suka buku itu? Karena saya baca buku Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali punya buku Mi'yarul Ilmi, The Criterion of Knowledge in the Art of Logic. Translasi bahasa Inggrisnya begitu. Jadi saya tidak pernah menyentuh buku-buku itu sampai suatu hari nuansa akademik itu dihidupkan kembali oleh orang namanya Rocky Gerung, dan hari ini saya satu panggung dengan beliau. Terima kasih. Ini buku standar. Jadi semua mahasiswa mata kuliah apapun
mesti belajar yang disebut intellectual history, sejarah intelektual itu. Dan ini ditulis oleh Bertrand Russell. Ya orang yang bisa ngomong apa aja tentang filosofi, public policy segala macam. Sebetulnya ini ada anak judul dalam versi aslinya itu ada anak judul Socio and Political Context. Jadi Bertrand Russell membahas dari awal peradaban, ada filsafat Islam ada di situ, filsafat Yunani ada di situ, sehingga kita bisa dapat kompendium ilmu pengetahuan. Dengan baca buku ini sebetulnya separuh dari pengetahuan dunia bisa kita miliki itu. Tinggal dikembangkan. Jadi tolong baca buku ini. Buku ini buku yang selalu ada di samping kanan meja Presiden Bill Clinton. Dia selalu akses buku ini. Kalau dia mau dapat ide cepat-cepat dia baca buku ini tuh. Dan Bill Clinton orang yang selalu paham bahwa politik harus diasuh dengan pikiran dan keadilan sosial tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, ada buku Bertrand Russell, juga saya buku yang sejarah yang bagus juga, buku Al-Muqaddimah dari Ibnu Khaldun. Saya baca Al-Farabi, saya baca Ibnu Sina segala macam tuh. Jadi membaca asal usul pengetahuan itu dasar untuk bertengkar. Dan jadi kalian bisa bertengkar dengan baik kalau kalian paham pertengkaran awal dalam sejarah ilmu pengetahuan. Jadi saya senang ternyata ada teman baru saya, dia ikut membaca. Jadi sekali lagi, hanya dengan membaca, menyimpan pengetahuan dan mengucapkannya dalam bentuk argumen, kita bisa menata kembali Indonesia. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tokoh akal sehat kita, Bang Rocky Gerung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus meriah. Kurang suaranya. Terima kasih. Mohon berkenan Bang Rocky tetap di atas. Pak Rektor akan menyerahkan plakat dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai kenang-kenangan kepada pembicara kita yang hebat, yang telah membuka wawasan dan pikiran kita, pencerahan kita tentang demokratisasi. Oh, di bawah aja. Bapak silakan, di bawah. Oke. Oke. Ini kenang-kenangan Pak. Oke. Untuk kembali lagi ke saat. Selanjutnya kami undang untuk berfoto bersama Pak Dekan, Bapak Kaprodimia, para dosen di program studi MIA, kemudian juga yang telah dari pagi hari tadi tampak hadir Pak Dr. Denny, Pak Asep Denny, monggo silahkan bergabung. Perwakilan dari Pak Kapolsek, mangga Pak. Pak. Iya, silahkan. Dari Kodim juga. Mana Pak? Oh, dari Kapolres, mohon maaf Bapak. Oke. Ini saya terima kasih ya karena tadi diminta kembali ke sini, tapi sebetulnya Sukabumi ini akrab dengan saya. Saya pendaki gunung. Saya udah berkali-kali naik gunung gede itu lewat Cipelang itu, dan saya sebenarnya bukan politisi itu. Hidup saya lebih banyak di hutan. Ini karena ada Covid. Bulan depan saya balik ke Nepal. Nepal itu semacam negara kedua saya karena saya selalu naik ke Himalaya tuh. Kadang-kala di ketinggian 5.000 meter, 6.000 meter, lalu suhunya turun minus 40. Lalu kita merasa bahwa kita ada. Ayo. Silakan bergabung Pak. Pak Rektor mengundang Bapak, silakan Pak. Silakan. Siapa yang mau bergabung? Iya. Jadi sekali lagi saya bukan politisi ya. Saya akademisi dan hobi saya adalah mendaki gunung. Terlupa Pak, Ustadz. Ya. Ustadz. Oke, itu tambahan yang bagus dari Pak teman-teman Rektor Rocky. kita, Oke. Ustadz Rocky Gerung. Silakan Pak. Oke. Oke, kepalan tangannya Pak. Siap. Umi hebat, silakan. Umi Hebat. terima kasih. Untuk para undangan yang lain, Sukabumi silakan. artinya apa Sukabumi? Sukabumi artinya suara kampus bermutu untuk
Indonesia. Indonesia. Untuk untuk menata Indonesia. Oke. Sukabumi, suara kampus bermutu untuk menata Indonesia. Sukabumi. Oke. Suara kampus bermutu untuk menata Indonesia. Hidup Umi. Terima kasih. Terima kasih Bang Rocky.